Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Salam kenal dengan kami Bapak Mahfud dari MGMP PAI Kabupaten Grobogan. Izinkan kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan materi tentang sertifikasi halal. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam sudah semestinya kita ini dalam mengkonsumsi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari itu terjamin kehalalannya. Mengapa demikian? Karena sebagai seorang muslim, bahwa apa yang kita konsumsi pada hari ini ketika di dunia ini itu akan berdampak sampai di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, yang artinya bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api nerakalah yang akan menyambutnya paling awal. Dari hadis itu menunjukkan betapa kita sebagai seorang muslim harus betul hati-hati di dalam mengkonsumsi barang-barang, baik itu makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan. Sehingga kalau itu mengandung barang yang haram, kita harusnya segera menghindarinya demi keselamatan kita baik di dunia maupun akhirat. Hadirin yang berbahagia, membicarakan tentang sertifikat halal, kalau kita lihat arti singkatnya bahwa sertifikat halal yaitu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia waktu itu ya, jadi yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat. Jadi artinya begini, di mana ada produk di situ sudah tertulis terlabeli dengan halal, maka itu otomatis menjadi fatwa. Yang dengan begitu kita sebagai seorang muslim itu merasa tenang, merasa tentram, merasa yakin karena yang kita konsumsi adalah satu yang halal. Nah, munculnya sertifikat halal itu ini bukan tanpa sebab. Jadi tidak lahir secara ujuk-ujuk gitu ya. Jadi istilahnya tidak lahir secara ujuk-ujuk. Nah, ini bisa dilihat sejarahnya ketika sekitar tahun 1988 di akhir tahun itu, ini seorang profesor dari Universitas Brawijaya yaitu Profesor Tri Susanto itu mengadakan penelitian terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Ternyata hasil penelitiannya itu ditengarai adanya produk-produk yang beredar di masyarakat Indonesia itu yang mengandung unsur dari babi yaitu galatin. Sehingga dengan tereksposnya hasil penelitian dari Profesor Tri Susanto tersebut, ini terjadi goncangan hebat di kalangan ekonomi Indonesia, yaitu produk-produk yang ditengarai mengandung babi itu ini produknya turun antara 40 sampai 75%, sehingga menyebabkan Presiden Soeharto itu cukup prihatin karena ekonomi bisa tergoncang gara-gara masalah kandungan barang yang tidak halal. Hadirin yang berbahagia, dengan munculnya atau gejolak ekonomi itu sehingga Presiden Soeharto itu minta pada Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana membuat suatu kajian sehingga hal itu bisa menimbulkan kenyamanan bagi umat Islam, juga kalangan industri itu bisa berjalan sehingga ekonomi tidak goncang. Sehingga di sini ya diperlukan adanya satu upaya terobosan, sehingga pada saat itu tepatnya pada tanggal 6 Januari 1989 maka MUI mendirikan satu lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang disingkat dengan LPPOM MUI.
Dengan begitu, ini maka mulai sejak itu ini MUI melakukan pengkajian penelitian terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Kemudian MUI sekaligus waktu itu mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk yang sudah dinyatakan benar-benar halal, sehingga hal itu bisa membuat ketentraman batin dari umat Islam. Hadirin yang berbahagia, setelah berjalan sekian puluh tahun ya, dari sekitar tahun 89 sampai dengan tahun 2014, lah ini maka MUI berusaha didukung oleh ormas-ormas Islam dan tentunya berupaya untuk bagaimana menimbulkan ketenangan batin umat Islam Indonesia yang mayoritas ya sekitar 87% umat Islam itu ada di Indonesia ini. Maka kemudian pemerintah lewat dengan DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang Undang-Undang Produk Halal. Dan setelah lahirnya undang-undang itu, di mana dibutuhkan sosialisasi selama lebih kurang 10 tahun, tepatnya nanti mulai bulan Oktober tahun 2024, ini menurut undang-undang tersebut, semua produk yang beredar di Indonesia itu harus melabelkan sertifikat halal atau melabelkan bukti kehalalan. Dan apabila tidak mendapatkan sertifikat halal atau belum melabelkan halal, menurut undang-undang itu apabila dilaksanakan dilaksanakan itu produk itu harus menunjukkan atau ada kata-kata tidak halal gitu. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu kita bersyukur bahwa dengan adanya kehalalan satu produk ini itu akan menenangkan hati bagi kita umat Islam Indonesia. Dan sekarang ini Kemenak itu memberikan satu sehati, yaitu sertifikat halal secara gratis sebanyak 1 juta untuk UKM. Mudah-mudahan dengan demikian kita bangsa Indonesia ini terselamatkan, hati kita, pikiran kita, ketenangan batin kita dengan adanya jaminan halal dari produk-produk yang akan dikonsumsi oleh kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.